Shalom, salam damai dalam nama Yesus, bertemu kembali di dalam program Randau Kehidupan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi diberikan kesempatan dan juga masa yang begitu baik sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk membincangkan ataupun berkongsi pendapat mengenai tajuk yang sudah kami pilih. Kami yang saya maksudkan adalah panel yang sudah memberikan masa mereka bersama-sama dengan saya meluangkan masa untuk berandau, bertukar-tukar pendapat dengan saya. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan Dr. Gerard, salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pacific International University. Apa kabar, Dokter? Kabar baik. Terima kasih. Kita ada Pastor Brian yang saat ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Apa kabar Pastor Brian? Syukur. Syukur. Puji Tuhan. Dan kita ada Pastor Minsun, seorang pelajar di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar Pastor Minsun? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan karena sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya di dalam program Randau Kehidupan. Tidak sedar kita semakin menghampiri akhir tahun 2020. Dan semakin hampir juga pengakhiran episode Randau Kehidupan kita pada kuartal yang keempat tahun ini. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, saya senang sekali untuk mengajak kita tunduk kepala dan kita minta Pastor Minsun pimpin di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, bertakhta dalam kerajaan surga, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus dari surga untuk memberikan kami kebijaksanaan supaya apa yang kami bicarakan, kongsikan, dan bincangkan biarlah itu setuju dengan kehendak-Mu, membangun dan membina iman kami, rohani kami ke tahap yang terbaik agar hubungan kami dengan Tuhan sangat indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami di dalam program ini. Kami berdoa Tuhan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Sama-sama. Topik yang kita sudah pilih pada hari ini di dalam Randau Kehidupan adalah Sabat, mengetahui dan menunjukkan kasih Tuhan. Kalau di sepanjang Randau episode-episode yang lalu kita melihat mengenai pendidikan, Yesus sebagai Maha Guru, Yesus sebagai guru, dan kita juga melihat bagaimana Alkitab memandang dunia. Dan hari ini kita tiba di dalam topik Sabat. Nah, apa kaitan Sabat dan juga pendidikan? Bagaimana Sabat itu boleh membantu kita sebagai orang-orang Kristen untuk menjadi lebih dekat, lebih teguh iman kita di dalam Tuhan sendiri. So, saya ingin bacakan ayat di dalam Markus pasal yang kedua ayat 27 dan juga 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Mungkin masih ada yang tertanya-tanya ayat ini. Maksud yang tercari-cari, apa sebenarnya maksud ayat ini dan apa connection dia di dalam aspek pendidikan yang kita bincangkan sepanjang episode-episode Randau Kehidupan kita. Nah, mungkin saya ingin minta Dr. Gerard menerangkan sedikit apa sebenarnya maksud ayat di dalam Markus 2 ayat 27-28 nih mengenai terutamanya sekali hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Mungkin masih ada rekan-rekan di luar sana yang tertanya-tanya maksud ayat ini. Mungkin dalam konsep kita lebih pergi kepada dasar dia, mungkin kita boleh menemui sesuatu dalam ayatnya. Dr. Gerard. Terima kasih soalannya. Kalau kita lihat konteks dan latar belakang cerita kenapa Yesus mengatakan sedemikian, kita melihat bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus, kita lihat daripada ayat yang ke-23 di sana. Murid-murid Yesus yang Yesus sendiri bersama-sama dengan mereka
ada sesuatu yang mereka lakukan yang melanggar peraturan orang-orang Farisi pada masa itu. Mereka memetik gandum dan melakukan hal-hal tertentu yang melanggar hari Sabat. Jadi apabila mereka melakukan itu, mereka sangat tidak disenangi oleh orang-orang Farisi. Mereka melihat mereka melakukan pekerjaan. Hari Sabat itu merupakan satu bebanan bagi orang-orang yang menyimpan hari Sabat pada masa itu, termasuklah murid-murid Yesus dan juga orang-orang kebiasaan, orang-orang biasa pada masa itu. Lalu Yesus menjawab mereka, dan salah satu dari jawabannya adalah dalam ayat 27 dan 28 ini. Tapi sebelum itu Yesus ada juga menjawab bahwa sesuatu yang kamu katakan jangan itu pernah dilakukan oleh seseorang pada masa yang lalu. Contohnya seperti Daud yang memakan roti di Ka'bah yang sepatutnya hanya dimakan oleh orang ataupun imam sahaja. Ada lagi beberapa hal di sana mengenai pekerjaan yang bekerja pada hari Sabat itu kamu lihat dalam parallel passage-nya. Tetapi dalam ayat 27 dan 28 ini dengan jelas sekali Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus mau mengembalikan apa yang diberikan oleh Tuhan pada penciptaan. Sebab hari Sabat itu diberikan kepada manusia supaya manusia menikmati hari tersebut, masa tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dibebani oleh hukum ataupun peraturan-peraturan yang mengongkong mereka daripada mengenal Tuhan. Jadi di sini kita melihat hari Sabat itu diberikan kepada manusia supaya manusia itu boleh dengan bebas dalam hatinya, fikirannya untuk mengenal Tuhan. Tetapi yang menjadi penting di sini juga dalam ayat ke-28 di mana Yesus mengatakan anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kalau kita lihat hari Sabat, passages ataupun rujukan-rujukan mengenai hari Sabat dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru di sini, hari Sabat sentiasa dinyatakan seperti ini. Hari Sabatku, Tuhan katakan, my Sabat, my Shabbat. Jadi di sana kita melihat walaupun hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan, Tuhan berikan hari ataupun masa tersebut bagi manusia untuk kepentingan ataupun untuk kebaikan manusia. Jadi kita lihat latar belakang dia, Tuhan Yesus mau membuka ataupun menyatakan kepada mereka, ini tujuan hari Sabat sebenarnya, bukan untuk dilindungi oleh orang-orang seperti kamu, tetapi hari Sabat itu sepatutnya melindungi spiritual ataupun kerohanian orang-orang pada masa itu. Saya ingat ayat di dalam Matius tadi itu dia sepadan ataupun sama saja maksudnya dengan ayat di dalam Lukas 6 ayat yang kelima. Ya, di mana dikatakan juga dalam ayat Lukas chapter 6 ayat yang kelima dikatakan kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan saya ingat jawaban Dr. Gerard tadi sudah cukup untuk meyakinkan kita ataupun kita sudah melihat maksud inti sebenar di dalam ayat di dalam Matius tadi dan juga Lukas. Saya ingin menambah sedikit apa yang Dr. Gerard sudah sebutkan mengenai penciptaan. Mungkin bagi beberapa di antara kita yang baru saja mendengar tentang Sabat ini, dari mana asalnya Sabat itu? Sabat itu sebenarnya datang daripada Tuhan sendiri. Itu merupakan dalam rangka kerjanya semasa penciptaan, bahwa dia akan menjadikan langit dan bumi dan mengisinya dengan segala tumbuhan, binatang, bahkan manusia yang diciptakannya itu selama 6 hari. Ya, dan pada hari yang untuk melengkapkan minggu penciptaan itu dia memberikan 1 hari yang sangat istimewa ya untuk melengkapkan 7 hari itu. Kalau kita bacakan dalam buku Kejadian pasal yang kedua bermula daripada ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Dan karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi Tuhan
seakan-akan sudah mempersiapkan hari yang kita harus sebutkan sebagai hari kesukaan, hari berkat, hari untuk kita memupuk persekutuan kita itu dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih-Nya. Karena pada masa itulah Adam dan Hawa ini mengadakan satu pertemuan ibadah istimewa. Bukan sahaja untuk mendekatkan diri mereka antara satu sama lain, tetapi yang paling penting adalah untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan yang merupakan pencipta mereka. So, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang kedua ini, ada 3 perkara yang Tuhan lakukan pada hari Sabat itu. Yang pertama, dia berhenti daripada melakukan segala pekerjaan penciptaannya itu. Yang kedua, dia memberkati hari itu. Dan yang ketiga, yang ini yang saya rasa paling penting ini, dia menguduskan. Hari itu adalah hari yang sangat berbeza daripada hari-hari lain karena ada kekudusan, ada satu signifikan ya dari segi spiritual, di mana pada masa itulah mereka datang di hadirat Tuhan, menghadap Tuhan yang kudus dan bersekutu dalam satu suasana ibadah yang begitu kudus. Jadi mungkin dalam Markus yang kita bacakan tadi itu, orang-orang sejak zaman berzaman sehinggalah kepada di mana kumpulan Farisi ini yang sudah seakan-akan sudah menguasai agama Yahudi pada masa itu, mungkin sudah salah mengertikan ataupun sengaja memesongkan pengertian mereka, kita tidak tahu ya, tetapi Yesus mengembalikan ya kepada mereka pemahaman yang sebenarnya kenapa hari Sabat itu harus menjadi hari yang tidak membebankan, hari bergirang, dan mereka harus ketahui dan mengakui bahwa Yesus itulah pencipta yang berkuasa ke atas hari Sabat, yang seharusnya menjadi orang yang paling otentik ya, untuk mengatakan inilah sebenarnya hari Sabat itu. Terima kasih Pastor Brian. Pastor Brian ada mention satu perkataan yang menarik minat saya mengenai beban. Tetapi nanti kita akan kembali ke sana. Sebelum kita ke sana, ada satu lagi yang mungkin kita perlukan pencerahan mengenai Sabat dan juga pendidikan. Kalau dikatakan tadi di dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan telah menguduskan hari yang ke-6 itu. So maksudnya bagaimana sebenarnya pendidikan itu berjalan pada waktu ataupun hari ke-6, hari Sabat itu yang dikuduskan. Kita tidak boleh buat perkara-perkara lain. So macam mana pendidikan itu boleh berjalan pada hari itu, yang mana pendidikan yang dibawa ataupun dilakukan pada hari itu membawa keteguhan iman kepada anggota-anggota gereja kita. Macam mana, apa kaitan Sabat dan juga pendidikan yang kita boleh lihat, yang boleh membantu dalam pertumbuhan spiritual semua anggota? Mungkin Pastor Minsun ada pendapat. Okey, tadi Pastor Brian ada menyebut 3 benda penting dalam elemen Sabat ini, yaitu Tuhan memberkati, Tuhan memberhenti, dan Tuhan menguduskan. Saya rasa 3 elemen ini merupakan satu poin utama dalam menerapkan pendidikan Sabat ini dalam minda umat percaya ataupun believer. Jadi kalau kita memahami 3 fakta ini, dan kalau kita berjaya untuk menyerapkan ini di dalam minda anggota-anggota kita, saya pikir anggota-anggota ini tidak akan melihat Sabat ini sesuatu perkara yang susah. Karena mereka sudah dididik kepentingan Sabat itu dalam kehidupan mereka. Apa istimewanya Sabat itu dan apa yang membuat hubungan dia dengan Tuhan melalui Sabat. Karena Sabat ini merupakan suatu hari yang di mana kita punya minda ataupun pikiran kita jangan lagi dialih oleh perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti bukan yang berkaitan dengan Tuhan. Artinya hari Sabat ini merupakan kita mengingatkan pencipta kita dan mengingatkan ciptaan itu sendiri. Artinya hari Sabat itu merupakan
hari istimewa buat kita merenungkan semula apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita dalam sepanjang minggu yang lepas. Dan kita merenungkan betapa luar biasanya Tuhan itu sudah memberikan kita satu rehat daripada bebanan kita dalam hari-hari yang lalu. Ya, hari yang lalu, iya. Terima kasih Pastor Binson. Kita dapat lihat juga pada hari Sabat banyak perkara yang kita boleh lakukan. Maksud saya aktiviti yang membantu kita meningkatkan spiritual kita. Selain daripada Sabat School pada waktu pagi dan juga khotbah, mungkin pada petang kita ada seminar. Dan saya merasakan disinilah pendidikan itu memainkan peranan, terutamanya sekali dalam sekolah Sabat dan juga khotbah, dalam seminar-seminar. Nah, tiba-tiba timbul persoalan ataupun pertanyaan. Saya tidak tahu sama ada ini ada jawaban ataupun tidak, Dr. Gerard dan semua panel. Kalau di terutamanya dalam University Advent ataupun sekolah-sekolah Advent dan terutamanya dalam teologi department, apa pendapat para panel apabila student melakukan ataupun buat assignment mereka teologi dalam departemen teologi dan mereka melakukan mungkin buat research, buat assignment pada hari Sabat. Bagaimana pendapat para terutamanya kita ada dokter di sini? Apakah itu akan melanggar kekudusan Sabat? Sebab bila saya pikir sebagai seorang pelajar teologi dan juga kita di dalam area ini, kita walaupun kita lakukan research, kita buat assignment, tapi kita masih lagi mencari mempelajari firman Tuhan. Tetapi mungkin ada sesuatu yang ngam ataupun tidak ngam yang dilakukan pada hari Sabat itu. Mungkin Dr. Gerard boleh kasih explain kita. Kadang-kadang saya suruh student saya katakan apabila saya memberikan mereka ayat dalam kelas. Kadang-kadang saya katakan kamu boleh baca ini pada hari Sabat. Jadi bila saya mengatakan sedemikian, saya mahu bahwa student itu tahu ataupun sadar, kenal bahwa dalam kehidupan kita ini mempelajari Alkitab itu bukan sesuatu yang harus kita pisahkan antara realiti hidup dengan spiritual. Yes. Kita harus melihat bahwa spiritual dan realiti hidup itu adalah satu. Jadi apabila kita membaca sesuatu yang kita pelajari dalam kelas, sama ada itu buat assignment ataupun bukan buat assignment, kita mempelajari Alkitab, tetapi kita tahu bahwa apabila kita mempelajari itu, tujuan utama kita adalah untuk tingkatkan pengetahuan kita supaya kita lebih mengenal Yesus, mengenal Tuhan, dan mengasihi Dia. Dan mudah-mudahan student itu relegate ataupun menjadikan assignment itu ataupun submission of assignment itu hal yang kedua, bukan hal yang pertama. Sebab ada bezanya. Kalau kamu menjadikan itu sebagai hal yang pertama, misalkan buat assignment supaya saya boleh hantar nanti hari Isnin, itu lain lagi. Tapi kalau kamu mempelajari itu untuk hubungan kamu dengan Tuhan dan keesokan harinya, barangkali malam nanti, barulah kamu atur dia, mungkin begini saya buat assignment nanti. Itu lain hal lagi. Yes. Dalam kehidupan bangsa Yahudi dahulu, ketika mereka mempelajari di sinagog, mereka tidak mengasing-asingkan ini kehidupan reality mereka dengan spiritual mereka. Kita mengasingkan pada hari ini sehingga kan kita hari yang pertama hingga hari yang ke-6 kita sekular, tapi hari Sabat kita menjadi spiritual. Kenapa begitu? Kenapa bukan spiritual sepanjang masa? Yes. Sangat menarik respon mungkin daripada karena itulah yang begitu membezakan konteks kita pada zaman sekarang, karena kita tidak hidup dalam satu community yang mana realiti kehidupannya juga adalah spiritual. Kalau kita kembali ke zaman orang-orang Yahudi itu sendiri,
dalam apapun acara yang kita lihat sebagai sekuler, semuanya itu dispiritualkan, ya, dalam cultural budaya mereka, perkawinan, nyanyian, tarian dan sebagainya, itu semuanya dalam satu community yang sama, umat percaya yang mempunyai pegangan yang sama, kepercayaan yang sama, dan kesemuanya itu dapat dispiritualkan, dirohanikan. Berbeza dengan keadaan kita pada hari ini di mana spiritual dan sekular itu begitu ketara, ya. Seakan-akan seperti ada satu dinding pemisah. Dan itulah yang kecenderungan kita untuk katakan tidak apalah, ya, 6 hari ini biarlah saya sekular, melakukan segala sesuatu yang menurut saya adalah kesukaan dan kepentingan saya sendiri. Tetapi pada hari yang ke-7 itu saya akan tetapkan untuk menjadi sekular. Tetapi sebenarnya itu satu pengertian yang kurang tepat, ya, kalau kita perhatikan, karena Tuhan tidak mau kita hanya menjadi the seventh day Adventist sahaja, ya, hanya menjadi orang Advent pada hari yang ke-7, ya, tetapi Dia maukan kita menjadi 7 days Adventist, ya, menjadi seorang Advent, mengekalkan kekudusan, ya, dan jati diri kita sebagai orang percaya itu sepanjang minggu itu. Ya, jadi alangkah baiknya, ya, kalau kita boleh mengekalkan, ya, spirituality itu, ya, bukan saja pada hari Sabat tetapi sepanjang minggu itu, dan hari Sabat itu kemuncaknya di mana kita meraihkan kecemerlangan, kejayaan kita dalam lingkaran spiritual itu dan mempersembahkan kepada Tuhan. Dan ini lagi saya pikir, kalau kita melakukan sedemikian, ya, Pastor Brian, kita akan menghindarkan perkara-perkara tertentu. Dan apabila kita menghindarkan perkara-perkara tertentu yang tidak selaras dengan spiritual itu, makanya kita terhindar daripada keadaan duniawi. Terima kasih semua pendapat tadi. Nah, kita kembali kepada apa yang sudah Pastor Brian tersentuh tadi di awal mengenai bosan ataupun beban. Bukan bosan, beban. Maafkan saya. So, kebanyakan mungkin kita mendengar bahwa ada yang merasakan Sabat ini sesuatu yang membebankan. Kadangkala ada yang buat andaian, hari Sabat saya boleh rehat, tetapi bila dibawa ke gereja, bila diajak ke gereja, hari ini saya mau rehat, tolong jangan kacau saya, hari ini hari Sabat, saya mau berehat. Dan banyak lagi keluhan-keluhan mengenai hari Sabat, termasuklah untuk menjaga kekudusan Sabat itu sendiri. Dan merasa dalam hal menjaga kekudusan Sabat itu sendiri, itu yang menjadi satu bebanan. Macam mau jaga kekudusan itu terlalu berat. Tidak boleh tengok TV, tidak boleh buat ini, tidak boleh ke sana ke sini. Tidak boleh tengok Facebook. Saya tidak tahu kalau saudara-saudari bagaimana pada hari Sabat. Siaran kita di Facebook, ya. Nah, mungkin ada panel kita yang boleh memberikan pencerahan. Macam mana kita mau membantu orang yang merasakan hari Sabat itu satu hal yang membebankan. Saya pikir pihak lain sudah bersedia untuk menghuraikan lebih padu tentang hal ini. Sebab inilah yang paling famous sekali kita dengar di mana-mana. Oke. Bila kita membahas hal ini, saya melihat di sebalik ini adalah bila kita terlalu memikirkan perkara yang tidak boleh pada hari Sabat, itulah yang membuatkan kita terbeban. Kita terlalu memfokuskan kita yang tidak boleh. Jangan, tidak boleh dan tidak sesuai hari Sabat. Tetapi sebenarnya kita lupa untuk memikirkan apa sebenarnya yang boleh lagi kita lakukan pada hari Sabat. Masih banyak. Masih banyak perkara yang masih kita boleh lakukan pada hari Sabat. Yang tidak membuat kita beban ataupun boring pada hari Sabat. Dan yang kedua, mengapa dia terbeban adalah seorang itu belum dia putuskan pikiran dia kepada aktiviti-aktiviti harian dia. Dan ketiga, dia belum bersedia untuk menyambut Sabat itu sebenarnya. Sebab itu dia punya pikiran masih hari Jumat. Masih hari Sabat. Sebab itu
apapun hari Sabat itu datang tidak menggembirakan dia. Karena kalau bukan hari Sabat, ini yang saya lakukan. Kalau bukan hari Sabat, ini yang saya lakukan. Jadi ada banyak perkara yang dia timbulkan kalau bukan hari Sabat. Karena kita punya pikiran masih dipenuhi dengan hal-hal yang hari Minggu sampai hari Jumat. Artinya hari Sabat masih penuh. Satunya kita kosongkan pikiran kita untuk membuat pikiran kita itu sesuai dengan celebration untuk Sabat ini. Berbicara tentang beban ini, saya tertarik untuk melihat dari satu sudut yang lain. Karena ramai orang-orang Kristen yang anticipate, ya sangat menanti-nantikan kedatangan Sabat supaya mereka boleh melibatkan diri dengan begitu aktif ya dalam gereja, yang mereka tidak dapat lakukan pada hari-hari lain ya karena tuntutan kerja, masa dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat ke arah itu, ya mungkin ada juga yang merasa begitu terbeban ya. Of course mereka punya keinginan ya karena panggilan itu ya yang mereka rasa itulah panggilan Tuhan untuk melayani ya, dan ada yang saya lihat melayani dari pagi sehinggalah ke lewat malam pada hari Sabat itu untuk habiskan semua bentuk pelayanan yang dia rasakan ya adalah sesuatu yang dia boleh contribute, sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan itu sepanjang Sabat ya. Dan akhirnya saya rasa mungkin nikmat ataupun istirahat Sabat itu sudah tidak dirasai, ya tidak cukup untuk menjana semula spirituality-nya, kerohaniannya, karena dia membebankan dirinya sendiri ya. Mungkin dengan tujuan yang murni, tetapi kalau pada hari Sabat itu ya kita drain ya, bukan saja drain tenaga, tapi minda kita ya pun drain out ya, full. Orang kata full speed pada hari Sabat. Ya, sedangkan ada hari-hari lain yang kita boleh berikan masa untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kenapa tidak hari Minggu, hari Isnin, hari Selasa dan sebagainya untuk mencari masa itu. Tetapi tunggu hari Sabat. Hari Sabat datang, berada di gereja, keluar dan sebagainya sehingga lewat malam. Ya. Yang satu yang saya rasa yang selalu drain out itu pendeta sendirilah. Karena hari Sabat itu yang dia harus melayani dari pagi sampai malam. Full speed dari Sabat. Bagaimana Dr. Gerard pandangan Anda tentang hal ini? Saya lihat satu contoh dalam Alkitab lah Yesus. Dalam buku Yohanes ada satu cerita di mana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh pada hari Sabat. Dan orang-orang yang melihat itu, orang-orang authority, orang Yahudi pada masa itu tidak senang dengan Yesus sebab dia melakukan itu pada hari Sabat. Yesus katakan, Bapa di surga bekerja, saya pun bekerja juga. Kita lihat di sana bukan mengatakan yang kita mesti bekerja lah, yang sehingga memenatkan. Tetapi cara Yesus menggunakan perkataan itu adalah ini. Dia katakan kalau Bapa di surga ataupun Tuhan itu, pencipta itu masih bekerja untuk sustain ataupun meneruskan keberadaan ciptaan dia juga melakukan pekerjaan itu untuk melanjutkan keberadaan ciptaan sehingga dia menyembuhkan itu. Jadi dia melakukan apa yang dilakukan oleh Bapaknya, dinyatakan oleh Bapaknya. Jadi di sini saya pikir ada keseimbangannya, Pastor, di mana kadang-kadang kita melihat satu-satu pekerjaan pada hari Sabat itu sebagai sesuatu yang membebankan disebabkan kita punya agenda sendiri untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Tapi bagaimana pula kalau sekiranya kita coba untuk mengenal minda Tuhan bahwa inilah pekerjaan yang boleh kita lakukan, tapi bukan semua, tapi ini. Mungkin kalau kita boleh connect dengan Tuhan, seperti Yesus boleh connect dengan Tuhan, kita mungkin boleh melakukan Sabat is a delight, seperti Yesus Sabat is a delight. Terima kasih pendapat dan juga perkongsian yang sudah dikongsikan sebentar tadi. Mengenai Sabat sebenarnya banyak betul persoalan yang kita masih tertanya-tanya. Terima kasih dengan semua sumbangan idea yang kita sudah dengar tadi. Dan kita juga boleh melihat Sabat ini sebenarnya satu hari yang begitu istimewa, begitu spesial.
Dia telah diberikan oleh Tuhan dengan satu quality yang begitu luar biasa. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menjaga itu quality. Kalau kita merasakan Sabat itu sebagai satu bebanan, kita coba ubah mindset kita. Kenapa tidak hari Sabat itu kita gunakan ataupun masa itu kita gunakan pada hari Sabat untuk mencari part yang hilang mungkin dalam diri kita dengan mempelajari firman Tuhan. Kenapa tidak hari Sabat itu kita gunakan untuk mencari keseimbangan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak rasa lagi terbeban, terutamanya sekali dalam pemeliharaan hari Sabat. Jadi saudara-saudari, saya suka untuk mengungsikan satu ayat di dalam Yesaya 58. Yesaya 58 ayat yang ke-13 sehingga yang ke-14. Ini mengenai menghormati hari Sabat, dan mungkin ini adalah ayat yang terakhir kami kongsikan dalam program Randau pada hari ini. Saya bacakan di sini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ayat yang ke-14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin untuk ayat ini. Inilah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita apabila kita memelihara kekudusan hari Sabat itu. Inilah cabaran bagi kita sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu bukan senang tetapi tidak susah, karena kita ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa menjadi guide kepada kita setiap hari, supaya kita tidak mencemarkan kekudusan hari Sabat itu sendiri. Terima kasih sekali lagi para panel, Dr. Gerard, Pastor Brian, dan juga Pastor Minsun sudah meluangkan masa bersama-sama di dalam program Randau Kehidupan di episode kali ini. Jadi untuk menutup program kita pada pagi ini, hari ini, saya menjemput Pastor Brian untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang kami kasihi dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan kami, yang kami junjung dan tinggikan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami satu anugerah dan hadiah terbesar, hari Sabat yang Tuhan telah khususkan untuk menjadi hari yang begitu istimewa, hari perhentian, hari yang penuh keberkatan, dan juga hari yang harus dikuduskan untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk lebih bertumbuh dalam pengetahuan kami akan kasih Tuhan, dan seterusnya hari di mana kami meraihkan penciptaan-Mu untuk memperingati bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kehidupan kepada kami, dan seterusnya memelihara kehidupan kami sehingga ke hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menguduskan Sabat Tuhan mengikut cara dan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan dan juga kerinduan Tuhan, untuk menjadikan hari Sabat itu hari kenikmatan dan kebahagiaan buat kami manusia. Tolong kami, berikan kami lebih pengertian, rendahkan hati kami agar kami dapat mendengar bisikan dan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa khusus untuk teman-teman dan juga saudara-saudari kami yang sedang bersama-sama dengan kami menyaksikan pembelajaran Randau Kehidupan kami. Biarlah mereka yang sedang bergumul untuk membuat keputusan bagi memelihara dan menerima kebenaran Sabat Tuhan ini akan dapat memutuskan dan menetapkan dalam hati mereka untuk mulai menerima kebenaran ini dengan hati yang bersuka cita dan mulai menguduskan dan memelihara kesucian Sabat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami. Terima kasih sekali lagi karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami mohon dan persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin.
Saudara-saudari, terima kasih karena sudah bersama-sama kami daripada mula sehingga akhir program Rantau Kehidupan pada hari ini. Jangan lupa, kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan di dalam episode yang baru. Tuhan memberkati kita semua.